Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wanita yang terbungkus es itu berdiri di depan Lu Qianqian. Dia tidak hanya memancarkan aura suci, tapi dia juga memancarkan aura yang sangat dingin. Pada saat itu, seluruh dunia tampaknya telah memasuki musim dingin yang keras. Li Qingyang dan yang lainnya melihat ini dan segera teringat bahwa ada potret wanita ini di dinding di alam rahasia yang mewakili jiwa pahlawan tingkat SSS, dikelilingi oleh es dan salju. Jiwa pahlawan tingkat SSS. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, ada dewa tipe es dalam sistem mitologi Tiongkok. Meskipun dia tidak bisa memasuki alam rahasia, dia belajar dari murid-muridnya bahwa jiwa pahlawan level SSS tertinggi harus berada di level dewa, seperti Sage Agung, setara surga. Kenapa tidak? Sistem berkata, bukankah Dewi Salju Teng Liu salah satunya? Teng Liu. Jun Changqiao terdiam. Saya tidak pernah mendengarnya. Bab astronomi, Hutan Jasper Muda, Cheng Dengji mencatat bahwa Master Yun adalah Feng Long, dan Dewi Salju adalah Teng Liu, sistem itu menjelaskan. F***. Jun Changqiao melengkungkan bibirnya. Anda harus mencari di Google. Tentu saja, sistem berbicara dengan cara yang lugas. Setelah berinteraksi dengan tuan rumah untuk waktu yang lama, itu juga menjadi tidak tahu malu. Ini berarti bahwa rasa tidak tahu malu itu menular. Apakah para pembaca yang mengikutinya sampai sekarang memiliki prestasi besar dalam hal tidak tahu malu? Ledakan. Saat Jun Changqiao dan sistem sedang berbicara, Yu Sui melambaikan tombaknya dan menghancurkannya. Gelombang udara yang kuat menyebar melintasi medan perang, menghancurkan lapisan es dan menyebabkan udara dipenuhi puing-puing, seperti kabut pagi. Li Qingyang dan yang lainnya buru-buru menoleh. Mereka khawatir tentang kakak senior mereka. Namun, ketika kamera menyorot ke Lu Qianqian, mereka melihat wanita es di belakangnya merentangkan tangannya, dan lapisan dinding es menggantung di udara, berhasil menghalangi tombak yang kuat. Anak, kamu terlalu lemah. Suara lembut seperti bercampur dengan listrik terdengar di medan perang. Meskipun hangat di permukaan, itu sangat dingin. Petik 2, petik 2. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menggigil. Suara mendesing. Yu Sui menggunakan kekuatan untuk mundur dan mendarat di posisi di mana dia melompat. Dia mengerutkan kening, dan tangan yang memegang tombak itu terasa mati rasa. Dia telah mengumpulkan 90% dari kekuatannya dalam serangan tadi, tapi itu tidak mengguncang dinding es yang tampaknya sementara. Weng, ruang bergetar, dan udara dingin meletus. Tidak baik. Ledakan. Area tempat Yu Sui berdiri tiba-tiba meledak dengan bunga es yang lebat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, tombak di tangannya hampir terbang keluar. Bum bum bum. Bum bum bum. Sesaat kemudian, bunga es meledak satu demi satu. Karena terlalu mendadak dan terlalu cepat, Li Qingyang dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu serangan macam apa yang diderita pihak lain. Jun Changqiao berhasil menangkapnya. Itu adalah energi atribut es yang tiba-tiba terkondensasi di wilayah dingin ekstrim. Itu tiba-tiba meledak dan tidak mungkin untuk dilawan. Pada saat ini, Lu Qianqian, yang secara paksa menekan luka dalamnya, bergerak. Udara dingin menyebar dari kakinya, sekali lagi melapisi tanah dengan lapisan es yang lebih tebal. Jiwa pahlawan peringkat SSS yang dipanggil juga bergerak. Kakinya meninggalkan tanah dan melayang seperti hantu. Retakan. Retakan. Aura beku terpancar dari telapak tangan Lu Qianqian dan dengan cepat melilit pedang sepanjang 3 kaki itu, membuatnya terlihat lebih tajam. Petik 2, petik 2. Ekspresi Yu Sui sedikit berubah. Dia tidak takut pada murid-murid sekte sepanjang masa, tetapi dia takut pada keberadaan yang tak terduga dan seperti dewa di belakangnya. Mundur. Tinggalkan tempat ini. Memikirkan hal ini, Yu Sui berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Patriark mengatakan bahwa dia ingin menjatuhkanmu. Lu Qianqian mengangkat tangannya dengan lembut dan berkata dengan tatapan dingin, jadi tidak ada jalan keluar. Berdengung. Jiwa pahlawan di belakangnya menghilang ke udara tipis. Retak-retak. Di ujung Null Region, di mana Yu Sui melarikan diri, es di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan segera menyatu dengan Ice Lady. Dia menyilangkan tangannya dan bernyanyi. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin dingin bertiup, dan kepingan salju berkibar. Ekspresi Yu Sui berubah karena kepingan salju yang tampaknya jatuh berubah menjadi es tajam di tengah jalan dan terbang ke arahnya. Desir-desir-desir. Desir-desir-desir. Kepingan salju jatuh seperti pisau dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kepingan salju mengandung energi pedang yang sangat tajam. Setelah akselerasi mendadak, mereka memotong ruang dan meninggalkan bekas. Petik 2, petik 2. Ekspresi Jian Guixu sangat serius. Wanita es itu benar-benar sedikit menakutkan.
Bahkan dari saat dia muncul sampai sekarang, itu seperti kucing bermain dengan tikus. 8 sapu tandus. Yusui tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ketika dia bergegas, dia tiba-tiba melambaikan tombaknya dan menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Itu menggulung cahaya yang indah di udara, mencoba menyelesaikan bilah salju yang jatuh. Bum bum bum, bum bum bum. Cahaya berkedip, dan energi melonjak. Kekuatan Yusui kuat, tetapi di hadapan bilah salju yang lebat, hasil akhirnya adalah untuk menghancurkan satu demi satu. Puci, puci. Pedang salju sangat tajam. Itu meninggalkan bekas di baju perang. Ketika angin berhenti dan salju berhenti, domain yang terpisah-pisah itu menjadi hamparan putih yang luas. Engah. Yusui memuntahkan seteguk darah. Kamera diperbesar, dan dia setengah berlutut dengan satu tangan memegang tombaknya. Wajah, bahu, dada, punggung, dan kakinya semuanya bekas pisau kecil. Darah merembes keluar dari mereka dan terciprat ke tanah seputih salju. Melihat baju besi itu sangat rusak, Fan Yezi menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Masalahnya tidak terlalu besar. Selama dia bisa mendapatkannya kembali, dia harus bisa memperbaikinya. Gemerisik-gemerisik. Suara menginjak salju bisa terdengar. Lu Qianqian berhenti di depan Yusui, menjambak rambutnya dan mengangkatnya, dan berkata, lepaskan dirimu, atau kamu ingin aku membantumu. Petik 2, petik 2. Wajah Yusui menjadi lebih pucat. Serangan bilah salju yang lebat barusan telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Saat ini, hampir sama dengan kehilangan kekuatan bertarungnya. Bahkan, jika dia bisa, dia tidak akan berani melawan. Sangat sederhana, kekuatan gadis es yang mengambang jauh di atasnya. Jika dia tidak dengan sengaja menunjukkan belas kasihan, dia akan dipotong-potong. Aku akan membantumu. Lu Qianqian mengangkat pedangnya, dan sebuah bayangan muncul. Petik 2, petik 2. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya buru-buru menoleh. Jun Changqiao tidak menoleh. Sebaliknya, dia melihat dengan sangat hati-hati sampai baju zirah itu dilepas. Baru kemudian dia bersandar di sandaran kursi dan tersenyum, nyaman. Jangan salah paham, meskipun baju zirah Yusui dilepas, dia pasti masih mengenakan pakaian, jadi. Omong kosong. Sistem meraung, baju baja telah dipotong, bagaimana pakaian dalam di dalamnya bisa utuh? Bukankah itu akan hancur berkeping-keping? Petik 2. Yusui. Di luar daerah, tentara Flying Tiger Army sedang berduka. Bos ditangkap, apa yang harus mereka lakukan? Mundur. Seorang wakil jenderal masih tenang dan langsung berteriak. Tanpa komandan, tentara kehilangan tulang punggungnya. Cara terbaik adalah mundur dengan cepat untuk mempertahankan kekuatan mereka. Qianqian. Jun Changqiao berdiri dan memerintahkan, bunuh semuanya. Wosh, Lu Qianqian terbang mendekat, dan udara dingin di sekitarnya dengan cepat menyebar ke puncak gunung yang jauh. Dia berkata, pindahkan gunung. Gemuruh, gemuruh. Puncak gunung tumbang seperti pohon. Segel gunung. Hus wus wus. Lusinan gunung terbang dengan cepat, terbawa oleh udara dingin, dan mendarat di sekitar prajurit tentara harimau terbang yang mencoba melarikan diri, membentuk lembah tertutup tanpa jalan keluar. Hus, hus wus wus. Udara dingin menyebar dari pegunungan seperti banjir yang bergulung, langsung memenuhi lembah. Para prajurit di lembah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkedip dan berubah menjadi patung es yang hidup. Pada saat ini, tentara harimau terbang dan komandan mereka semuanya tewas. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao tertawa sambil berkacak pinggang. Ketika Lu Qianqian kembali dengan komandan musuh, dia akan bertanya ketika dia berkata, aku akan kembali dulu. Petik 2, petik 2. Gou Sheng ditinggalkan di tempatnya. Baik, murid saya ini masih sangat unik. Orang tua Taixuan, tetua Wei, dan Su Xiaomo memandang Lu Qianqian pada saat yang sama dan berkata dengan suara rendah, dia benar-benar sudah melupakannya. Mengatasi apa? Jun Changqiao tiba-tiba muncul di tengah ketiganya dan bertanya dengan wajah kosong. Itu benar. Apa sebenarnya yang dia dapatkan dari itu? Berderak. Di penjara tingkat pagoda penjara Tianyuan, Yusui dijebloskan ke dalam sel. Yin, yang tinggal di sebelah, melihat seorang kenalan lama, dan ekspresinya langsung menjadi menarik. Ini adalah komandan tentara harimau terbang, mengapa dia masuk? Mungkinkah, situasi di dunia roh bintang tidak baik? Dia benar-benar memiliki pikiran untuk peduli tentang masalah ini. Tampaknya trio penjara tidak cukup peduli padanya. Satu lagi dengan kekuatan yang layak masuk. Zhang San, yang tinggal berseberangan, duduk bersila di tempat tidur dan berkata dengan penuh semangat, mungkinkah Patriark Jun yang mengubah dunia?
Orang ini cukup menyedihkan. Sejak dia mengaku, meski tidak dirawat, dia dikurung di penjara dan tidak bisa melihat hari kapan dia akan dibebaskan. Bukan karena Jun Changqiao sengaja mempersulitnya, tetapi dia takut dia akan melarikan diri lagi. Sebagai talenta yang bisa melihat masa depan, dia harus dikendalikan terlebih dahulu. Siapa tahu, dia mungkin berguna di masa depan. Tidak, Zhang San berkata, saya harus menyimpulkan lagi. Berdengung, berdengung. Dia mengeluarkan tulang oracle, koin tembaga, dan barang-barang lainnya dan menyebarkannya di piring 5 elemen 8 trigram. Kemudian, dia menyatukan tangannya dan bernyanyi. Mata surgawi, buka. Setelah beberapa saat, 2 jari diletakkan di dahinya. Hus, mata yang mirip dengan Erlang Sen muncul di antara alisnya, berkedip dengan cahaya khusus dan tiba-tiba menyatu ke dalam kehampaan. Pada saat itu, Zhang San bergetar seolah tersengat listrik. Seluruh tubuhnya tertegun, dan jiwanya terbang ke kejauhan dengan roh ruang dan waktu, terbang ke masa depan. Dia bisa dianggap sebagai tangan tua dalam hal semacam ini. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah jiwanya melewati lapisan ruang terlipat di bawah perlindungan roh ruang dan waktu, yang dia lihat adalah kekacauan dan kabur. Apa yang sedang terjadi? Zhang San sedikit tercengang. Di masa lalu, setiap kali dia tidak ragu menghabiskan umurnya untuk mengintip ke masa depan, dia selalu bisa melihat pemandangan yang dia inginkan, tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Dia samar-samar ingat bahwa ketika Kaisar Iblis Langit pertama kali mulai mendatangkan malapetaka di alam semesta atas, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan deduksi yang paling komprehensif. Pemandangan yang dilihatnya adalah runtuhnya langit dan bumi, kehancuran makhluk hidup, dan seluruh alam semesta seolah mengalami akhir dunia. Namun, pada saat yang paling putus asa, tiba-tiba ada cahaya lurus yang menyinari bumi. Perlahan-lahan, Zhang San melihat sosok berjalan keluar dari cahaya, memancarkan aura yang agung. Belakangan, dalam beberapa deduksi berikutnya, dia selalu bisa melihat sosok yang wajahnya sulit dilihat. Dia bisa melihatnya menghadapi Kaisar Iblis Surgawi, dia bisa melihatnya menghancurkan langit dan bumi dengan mengangkat tangannya, dia bisa melihatnya mengubah aturan Dao Surgawi dan mengubah urutan Dao Surgawi. Zhang San sangat terkejut. Jika seseorang harus menggunakan sebuah kata untuk mendeskripsikannya, itu adalah dewa. Dia pasti seseorang yang bisa mengubah struktur alam semesta atas. Sebenarnya, Zhang San sudah menyimpulkan ini sejak lama, tapi dia tidak bisa melihat penampakannya dengan jelas, jadi dia tidak bisa menentukan siapa itu dan kapan itu akan muncul. Namun, dia sudah terbiasa melihat sosok di masa depan. Kali ini, dia telah mengorbankan umurnya untuk terus meramal, tapi dia tidak melihat apapun. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan tercengang. Ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, suara tabrakan datang dari ruang berkabut, memaksa seluruh area untuk secara bertahap menekuk dan mendistorsi. Ini, Zhang San sepertinya menyadari sesuatu dan berseru, sebuah kejadian tak terduga telah terjadi di masa depan. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah kekuatan menekan dari segala arah, dan jiwa yang ada di masa depan langsung hancur. Wow, Zhang San memuntahkan seteguk darah, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ruang terdistorsi. Langit dan bumi berada dalam kekacauan. Bukankah ini pertanda perubahan masa depan yang guru sebutkan sebelumnya? Ini sudah berakhir. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ketakutan di mata Zhang San semakin kuat. Segala sesuatu yang terjadi di masa depan, tidak peduli seberapa banyak spoilernya, tidak akan pernah berubah. Sekarang ada perubahan mendadak yang tidak bisa dia lihat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena dia tahu, dia tenang. Sekarang dia bingung, dia takut akan hal yang tidak diketahui. Lebih-lebih lagi, intuisi memberitahu Zhang San bahwa perubahan di masa depan pasti buatan manusia. Siapa? Kaisar Iblis Langit. Zhang San buru-buru menarik pikiran gila ini, karena jika memang pria itu yang berubah, masa depan mungkin akan sama dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ruang akan runtuh, Dao Surgawi akan berada dalam kekacauan, dan semua makhluk hidup akan dimusnahkan. Dailu berdiri di luar sel, bingung. Kenapa orang ini muntah darah? Mungkin dia sudah lama tidak dirawat, kata Zhao Doudou. Kalau begitu, Dailu berkata, kalau begitu tunjukkan perhatian. Saat keduanya berbicara, Zhang San bersandar di pagar, kepalanya keluar dari celah, hampir meremas seluruh tubuhnya. Dia berteriak, saya ingin melihat Jun Patriark, saya punya sesuatu yang besar untuk diberitahukan kepadanya. Sesuatu yang besar. Dailu dan Zhao Doudou saling memandang. Sekte sepanjang masa. Puluhan ribu tentara Flying Tiger Army yang ditangkap semuanya dikurung di sel khusus.
Mereka tidak semua dikirim ke pagoda penjara Tianyuan, karena mereka tidak dapat menahan begitu banyak prajurit. Beberapa orang mempertanyakan bahwa pagoda jiwa barikade terlalu kuat, menekan semua jenis tembakan besar. Faktanya, bukan itu masalahnya. Semua tahanan yang dikirim ke sini terluka atau berada di bawah kendali mutlak. Belum lagi area, bahkan seorang seniman bela diri biasa pun bisa menghadapi mereka dalam kondisi mereka saat ini. Jika pihak lain dalam kondisi penuh, dia bahkan tidak bisa membiarkan Jun Changqiao memasukkan kepalanya, karena pertahanan pagoda jiwa barikade tidak dapat menahan prajurit tingkat tinggi dengan kultivasi penuh. Pendeknya, semakin Anda merasa bahwa pagoda jiwa barikade terlalu bugi, semakin terbukti bahwa para tahanan telah menerima perawatan yang cukup sebelum mereka dikirim. Ayo, saudara-saudara, MC Gou Seng mengangkat teleponnya, wajahnya di depan Zhang San, dan berteriak kepada teman-teman yang menonton siaran langsung. Siapapun yang ragu dalam komentar, saya akan menyiksa orang ini 10 kali, dan menjamin bahwa dia akan selalu lemah, negara. Ini dia. Terima kasih kepada Jiang Hu Goodbye Little Gigi untuk pesawatnya. Terima kasih kepada staf leluhur selamat tinggal Jiang Hu untuk roketnya. Berbicara. Jun Changqiao duduk di aula utama, jari-jarinya saling bertautan, dan berkata, apa yang telah kamu lihat? Su Xiaomo hampir menangis. Ada beberapa hal yang Grand Elder dan Elder Wei juga tahu. Mengapa Patriark tidak bertanya kepada mereka, mengapa dia bertanya kepada saya? Kepala keluarga, Su Xiaomo berkata dengan ekspresi serius, aku berjanji pada kakak senior untuk merahasiakannya. Omong kosong. Jun Changqiao berkata, jika kamu bisa merahasiakannya, babi bisa memanjat pohon. Petik 2, petik 2. Su Xiaomo sangat sedih. Mungkinkah di mata Patriark, dia tidak tutup mulut? Iya, mendesah. Su Xiaomo menghela nafas, dan pikirannya kembali ke masa lalu. Sekitar setahun yang lalu, dia tidak dapat mengingat waktu yang spesifik. Hari itu, dia pergi ke aula medis setelah berkultivasi seperti biasa untuk berbicara dengan tetua Wei tentang masalah hubungan. Tepatnya, mereka akan bekerja sama dalam sebuah buku berjudul Love Bible. Sekte sepanjang masa tidak membatasi para murid untuk mengejar cinta, tetapi ada begitu banyak orang di sekte, dan hanya sedikit dari mereka yang lajang. Sebagai kakak senior ketiga, Su Xiaomo sangat sedih, dan memutuskan untuk menggabungkan pengalamannya dan profesi tetua Wei untuk membantu mereka berhasil menemukan bagian mereka yang lain. Namun, ketika dia datang ke ruang belajar, dia melihat kakak senior. Saat dia hendak masuk dan menyapanya, dia mendengar tetua Wei berkata, orang yang tidak bisa kamu lupakan di hatimu adalah Patriark. Su Xiaomo segera menyadari bahwa ada masalah, jadi dia menahan napas dan diam-diam bersandar ke pintu untuk menguping. Iya, Lu Qianqian berkata, sangat sulit untuk mengatakan kata ini. Hari itu, wanita yang selalu dingin dan tidak ramah banyak bicara, dan Su Xiaomo juga banyak mendengar, dan dia terkejut di dalam hatinya, ini adalah hal yang besar, dan itu membalikkan semua yang saya tahu. Berderak. Tiba-tiba, Lu Qianqian mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Dia tidak segera pergi, tetapi melihat ke arah tempat Su Xiaomo bersembunyi, dan berkata dengan wajah dingin, kakak senior, saya harap Anda bisa merahasiakannya. Petik 2, petik 2. Su Xiaomo tidak menjawab, karena dia telah dibekukan menjadi patung, dan hanya ketika dia secara otomatis dicairkan, dia berkata dengan suara gemetar, senior sister, aku akan merahasiakannya. Banyak orang tidak percaya bahwa Su Xiaomo akan merahasiakannya. Nyatanya, dia melakukannya. Dia tidak mengatakan apapun yang dia dengar. Itu sulit baginya. Dia tidak bisa menahannya. Kembali ke Lu Qianqian. Apa yang sebenarnya terjadi? Singkatnya, dia membuka matanya. Apa yang disebut waktu layar yang lebih sedikit dan kultivasi tertutup hanyalah alasan. Alasan sebenarnya adalah karena dia sengaja menghindari Jun Changqiao. Nyatanya, Lu Qianqian sangat kusut dan sakit selama periode ini. Dia bahkan pikirannya terganggu karena segala macam kekhawatiran. Dia ingin berubah, jadi dia pergi ke lelaki tua Taixuan. Senior, saya ingin memahami teknik hati es Taixuan tingkat yang lebih tinggi. Petik 2, petik 2. Orang tua Taixuan itu diam. Metode kultivasi mental es ini diciptakan olehnya di benua bintang jatuh. Itu terbatas pada pemikiran dan pemahaman. Bagaimana dia bisa memberinya petunjuk? Terus terang, pencipta metode kultivasi mental jauh lebih mahir daripada penerusnya. Anak, orang tua Taixuan berkata, meskipun saya menciptakan teknik hati es Taixuan, Anda telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda ingin memahami tingkat yang lebih tinggi, saya tidak dapat membantu Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Petik 2, petik 2.
Lu Qianqian berkata, "Senior, Anda telah meninggalkan kondisi hati seperti air yang tenang. Saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi saya masih belum dapat melihat poin utamanya. Karena kamu telah jatuh cinta. Dalam hal ini, lelaki tua Taixuan masih bisa membantu. Dia bahkan menemukannya di tahun-tahun awal, tetapi dia tidak pernah menunjukkannya. Senior, maksudmu aku hanya bisa memahami heart like still water jika aku memutuskan perasaanku." Petik 2, Orang tua Taixuan tidak bisa berkata apa-apa. Cara berpikir gadis ini agak istimewa. Anak, orang tua Taixuan berkata, ada cinta, keluarga, dan persahabatan di dunia ini. Bagaimana kita, sebagai orang biasa, dapat memutuskannya dengan begitu mudah? Nyatanya, heart like still water yang tertinggal di buku rahasia hanyalah konsep samar yang dia kemukakan. Dia sendiri belum pernah mencapainya. Ini setara dengan seorang guru yang meninggalkan pertanyaan yang bahkan dia tidak mengerti dan membiarkan generasi selanjutnya menyelesaikannya dengan kemampuan mereka sendiri. Atur saja pertanyaannya. Orang lain bertanggung jawab untuk memecahkan pertanyaan. Apakah itu diselesaikan dengan benar atau tidak ada cara untuk menilai. Persetan. Petik 2, Lu Qianqian tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, jadi dia meninggalkan Array Formation Hall dan pergi ke Medical Hall. Dia tidak ingin terlalu terjerat dengan heart like still water. Dia hanya peduli tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Penatua Wei. Dia harus bisa memberikan jawaban. Ini mengarah ke adegan di mana Su Xiaomo tidak sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Penatua Wei. Sulit bagiku untuk melupakan seseorang. Di masa lalu, ada beberapa hal yang Lu Qianqian tidak akan katakan dengan lantang, tetapi saat dia semakin terintegrasi ke dalam sekte, dia telah membuat perubahan yang paling mendasar. Pria yang tidak bisa kamu lupakan adalah patriark. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli hubungan, Penatua Wei tepat sasaran. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi dia sudah lama memperhatikan Lu Qianqian. Apalagi setelah Rose of Flowers datang ke sekte tersebut, dia selalu sengaja menghindarinya. Ini sudah sangat jelas. Ya, Lu Qianqian mengakuinya. Karena dia ada di sini, dia berharap untuk menyelesaikan masalah. Kamu adalah murid pertama patriark, dan kamu seumuran. Itu normal bagimu untuk memiliki perasaan satu sama lain setelah bertahun-tahun berhubungan, kata Tetua Wei. Saya ingin melupakan patriark. Penatua Wei, apakah Anda punya cara? Lu Qianqian bertanya. Tetua Wei berkata, mungkin mudah untuk mencintai seseorang, tetapi sangat sulit untuk melupakan seseorang. Apa yang harus saya lakukan? Lu Qianqian menundukkan kepalanya. Dia sepertinya bertanya kepada Tetua Wei, tetapi sebenarnya, dia juga bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia tidak bisa menyingkirkannya setelah bertahun-tahun. Dia sudah mencoba. Dia berkultivasi dengan gila-gilaan dan berusaha menghindarinya sebanyak mungkin. Tetapi, begitu benih emosi terkubur di dalam hati, benih itu akan berakar dan bertunas seiring waktu. Jika dia tidak bisa melupakannya, dia akan semakin kesal. Semakin kesal dia, semakin bingung dia. Lu Qianqian, yang di luarnya masih dingin dan sombong, sebenarnya seperti gadis kecil yang menjual korek api, meringkuk sendirian di dalam es dan salju. Semua orang bisa melihat bahwa bab-bab baru-baru ini difokuskan padanya. Secara alami, mereka juga berharap untuk memberikan murid ini akhir yang sempurna sebanyak mungkin sebelum alur cerita utama datang. Belajar untuk melupakan. Penatua Wei mengajarinya cara. Itu mudah dikatakan, tetapi sulit bagi orang yang terlibat untuk melakukannya. Nyatanya, tidak ada cara yang baik. Lagi pula, dalam nama, Lu Qianqian dan Jun Changqiao adalah murid dan patriark. Sebenarnya, mereka adalah guru dan murid. Apalagi ada juga Rose of Flowers yang sudah menikah dengan patriark. Dalam dunia persilatan, adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Namun, Tetua Wei tidak berpikir bahwa Lu Qianqian, yang memiliki kepribadian dingin, akan dapat menerimanya. Terutama patriark, yang egg-nya telah ditendang oleh seekor keledai, tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Jadi, cara terbaik adalah berhenti lebih awal. Tetua Wei berkata, jika kamu tidak bisa memotong simpul Gordian dengan pisau cepat, itu pasti akan menjadi lebih rumit di masa depan. Ini sudah berantakan, kata Lu Qianqian dengan getir. Dia tidak mendapatkan bantuan berarti, jadi dia pergi dengan agak sedih. Selama waktu ini, dia secara khusus menginstruksikan Su Xiaomo, yang menguping, untuk merahasiakannya. Faktanya, tidak masalah apakah itu rahasia atau tidak. Karena setiap murid dengan kecerdasan kurang lebih merasakannya. Hanya saja mereka takut dibekukan dan tidak berani mengatakannya.
Kakak senior, dia masih sangat mengintimidasi di sekte. Mendesah. Melihat gadis itu pergi, Tetua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, cinta benar-benar tidak membedakan karakter seseorang. Mereka yang seharusnya terpengaruh akan tetap terpengaruh. Penatua Wei, Su Xiaomo berjalan mendekat dan berkata, kakak senior, bisakah kamu melepaskannya? Jangan tanya aku tidak tahu. Setelah kembali dari medical hall, Lu Qianqian mengunci diri di kamarnya selama beberapa hari. Liu Wanshi dan Yao Mengying telah datang beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat memanggilnya. Kakak Liu, Yao Mengying bingung. Ada apa dengan kakak senior? Dia harus berkultivasi dalam pengasingan. Meskipun Liu Wanshi menjelaskannya seperti ini, dia sebenarnya bergumam di dalam hatinya. Apakah dia memikirkan patriark lagi? Bahkan Hall Master dari Imperial Cuisine Hall, yang di seluruh sekte tidak bisa melihatnya. Ya, Jun Changqiao. Malam tiba. Lu Qianqian duduk di depan jendela, tangannya memeluk kakinya dan dagunya bertumpu pada lututnya. Matanya yang cerah menatap bulan di langit dengan ekspresi yang rumit. Kamera perlahan bergerak ke bawah dan mengunci gelang di pergelangan tangannya. Ini adalah gelang es yang diberikan Jun Changqiao kepada muridnya ketika dia pergi ke lembah hidup dan mati untuk berlatih. Sekarang wilayahnya telah meningkat, itu telah kehilangan efeknya sejak lama, tetapi dia masih tidak melemparkannya ke dalam cincin spasial. Penatua Wei benar, Lu Qianqian bergumam, aku harus belajar untuk melupakan. Berderak. Keesokan harinya, pintu didorong terbuka. Yao Mengying, yang kebetulan lewat, melihat ini dan berkata dengan gembira, kakak senior, kamu di pengasingan. Kata-katanya tiba-tiba berhenti, karena meskipun Lu Qianqian masih kedinginan, ada perubahan yang sangat halus. Apa yang berubah? Dia tidak bisa mengatakannya. Sampai pandangannya mendarat di pergelangan tangannya yang kosong, dia berkata dengan heran, kakak senior, di mana gelangnya? Aku tidak sengaja memecahkannya, kata Lu Qianqian. Ah! Yao Mengying melebarkan matanya dan berkata, begitu ceroboh. Lu Qianqian tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia pergi ke kafetaria untuk makan seperti biasa dan memasuki lapisan es alam rahasia surga ke-9 untuk mulai berkultivasi. Mungkin karena pemikiran malam, atau mungkin karena dia tidak memiliki gelang, tapi pikirannya tenang. Setelah berlatih formula hati es Taixuan, dia menemukan misteri yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Proses kultivasi sangat membosankan. Kadang-kadang, hal-hal yang tidak ingin dia pikirkan melintas di benaknya. Lu Qianqian bisa menekan mereka dengan sangat baik. Hatinya yang masih hangat berangsur-angsur mendingin, dan dia perlahan berintegrasi ke alam lain. Itu adalah dunia es dan salju. Ada banyak cermin yang terbuat dari es. Lu Qianqian duduk di tengah dengan menyilangkan kaki, dan pantulan dirinya yang tak terhitung jumlahnya terpantul. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Ketika dia mendapat semacam pencerahan di sini, ketika dia membuka matanya, semua cermin di sekelilingnya telah hancur, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Saya mengerti sekarang. Lu Qianqian bergumam pada dirinya sendiri. Keadaan pikirannya yang dulu bergejolak menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain kedinginan, tidak ada ekspresi lain di wajahnya. Nanti, dia meninggalkan alam rahasia surga ke-9 dan pergi ke alam rahasia kekuatan surgawi. Di sana, dia mengalahkan 2 jenis jiwa pahlawan dan memilih jiwa pahlawan tingkat SSS. Suara mendesing. Seorang wanita yang diselimuti es muncul dan berdiri di hadapan Lu Qianqian seperti dewa. Dia berkata dengan tidak sabar, nak, kenapa kamu di sini lagi? Anda pernah berkata bahwa keadaan pikiran saya tidak stabil dan sulit bagi saya untuk memahami makna mendalam dari es. Lu Qianqian berkata, sekarang aku di sini untuk memberitahumu, es di hatiku tidak akan mencair lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Langit dipenuhi dengan rasa dingin dari tubuhnya, seolah seluruh area membeku. Wanita es berkata dengan heran, sepertinya belum lama ini, kamu benar-benar memahami semacam makna es yang mendalam. Baik, jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahan. Dewa Saljuku Teng Liu akan menandatangani kontrak denganmu. Lihat, sistem meraung di atas paru-parunya, saya tidak salah menebak, bukan? Di aula utama sekte sepanjang masa, Jun Changqiao mengatupkan jari-jarinya dan terdiam. Kepala keluarga, Su Xiaomo berkata dengan serius, aku berjanji pada kakak senior untuk merahasiakannya, tetapi pada akhirnya aku tidak melakukannya. Kamu boleh pergi, kata Jun Changqiao. Ya, Su Xiaomo berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan keluar dari aula utama, dia merasakan kelegaan di hatinya.
Emosi yang telah dia tekan akhirnya dilepaskan. Beberapa hal dapat dibiarkan tidak terucapkan, tetapi beberapa hal harus dikatakan, bahkan jika dia harus menanggung kejahatan karena mengoceh. Kakak senior, Su Xiaomo menatap ke langit dan berkata, jika kamu benar-benar melupakannya, kamu tidak akan menyalahkan adik muda, kan? Mendesah. Jun Changqiao bersandar di kursi dan menghela nafas tak berdaya. Jarang sistem tidak langsung mengeluh, karena ia tahu bahwa hati tuan rumah sedang kacau lagi. Hall Tuan Sue. Jun Changqiao berdiri dan berteriak. Sue Rengui bergegas mendekat dan melihat ekspresi serius sang patriark. Dia bingung dan berkata, bagaimana situasinya? Jun Changqiao berjalan turun dan berdiri di depan meja pasir yang melambangkan dunia roh bintang. Dia menunjuk ke kota-kota di dalam dan berkata dengan dingin, turunkan pesawat ini dan selamatkan semua pelayan mayat. Iya, dunia abadi tiba-tiba menjadi hidup. Kapal perang dan mesya dimulai satu demi satu. Semua prajurit di pesawat dimobilisasi. Ketika Jun Changqiao mengambil alih Great Heaven City, adegan ini ditakdirkan untuk terjadi, tetapi itu terjadi sedikit lebih awal dari sebelumnya. Mustahil. Melihat ini, leluhur iblis berkata dengan kaget, siap menyerang. Tuan Aola, seorang Avenger bergegas melaporkan, Jun Patriark baru saja memberi perintah bahwa kami Avenger harus bekerja sama dengan Jenderal Sue. Tentu saja, leluhur iblis berkata dengan wajah serius, ini benar-benar dimulai. Ketika Jun Changqiao mengambil alih Great Heaven City, dia menyadari bahwa pihak lain memiliki rencana yang sangat besar. Dia bahkan mungkin menggunakan tempat ini sebagai benteng dan kemudian mulai mengambil alih seluruh dunia roh bintang. Datang, bermain. Leluhur iblis bukanlah orang yang tahu tempatnya. Karena Jun Changqiao ingin bermain dengan berani, dia pasti akan bekerja sama sampai akhir. Berdengung. Ribuan kapal perang dan ratusan ribu Diablo muncul di langit di atas Great Heaven City. Skalanya sangat besar, dan aura yang mereka pancarkan cukup untuk menghancurkan langit. Jutaan tentara iblis dan jutaan Avengers berdiri di lapangan latihan, bersenjata lengkap. Wakil Master Balai Kavaleri Perang, Tao Yuan, mulai mendistribusikan tim dan rute serangan terperinci. Ketika semuanya sudah siap, Jun Changqiao, yang sedang duduk di menara gerbang kota, berkata, kita harus menerobos semua kota terdekat dalam satu hari. Ya, suara mereka mengguncang gunung dan sungai. Pindah. Desir. Sekte sepanjang masa segera berpencar dan menyerang kota terdekat. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga ikut serta. Mereka dibagi menjadi beberapa tim, dan tugas mereka adalah membantu pengepungan. Membunuh. Tidak lama kemudian, berbagai pasukan tiba di tempat tujuan mereka satu demi satu dan mulai menyerang kota-kota di dunia roh bintang dengan kecepatan tercepat. Mengapa dia mengatakan kecepatan dewa? Karena Jun Changqiao memberi mereka waktu sehari, mereka hanya menggunakan 2 jam. Sebagian besar kota telah dilanggar. Big La City telah dilanggar. Kota Big Hill telah dilanggar. Kota impian besar telah dilanggar. Li Luoqiu terus melaporkan kabar baik yang telah disampaikan dari berbagai tempat. Sangat bagus. Jun Changqiao puas. Keempat kota ini berada dalam posisi khusus dan dapat membentuk ember besi jika digabungkan. Sekarang setelah mereka menjatuhkannya, mereka akan memiliki inisiatif mutlak baik dalam menyerang maupun bertahan. Beri perintah. Jun Changqiao berkata, cepat atur susunan teleportasi dan hubungkan keempat kota. Iya, anggota Array Hall yang bekerja dengan 4 kelompok menerima perintah untuk mengatur susunan teleportasi di 4 kota sesegera mungkin, sehingga ketika satu pihak dalam kesulitan, semua pihak akan datang membantu. Serangan itu masih berlangsung. Pasukan lain terus menyerang kota-kota lebih jauh. Dari sudut pandang dewa, pasukan sekte sepanjang masa terpecah menjadi lebih dari 10 kelompok, dengan kota langit besar sebagai titik pusatnya, menyebar ke segala arah. Saat kota-kota sekitarnya dilanggar satu demi satu, warna wilayah Gouseng di atas meja pasir berangsur-angsur meluas. Hanya dalam satu hari, sekte sepanjang masa, yang awalnya hanya memiliki kota langit besar, telah mengambil alih lebih dari 40 kota. Serangan skala besar yang cepat semacam ini membuat dunia roh astral tidak berdaya untuk melawan. Pada saat mereka pulih, banyak kota telah direbut. Tidak lama kemudian, eselon atas dunia roh astral sangat marah. Dalam pandangan mereka, orang-orang yang melanggar Big Sky City tidak lebih dari pemberontakan skala kecil. Sekarang, itu adalah pemberontakan berskala besar. Mereka harus dihukum berat dan ditekan. Dalam waktu singkat, dunia roh astral memobilisasi pasukan dari berbagai kota dan mengirim pusat kekuatan untuk membantu. Pesawat atas ini benar-benar kacau.
Bau perang yang kental melayang di udara dan berhembus jauh bersama angin. Laporan. Di kamp militer Big Sky City, seorang bawahan datang untuk melaporkan, musuh sedang menyerang. Petik 2, petik 2. Hewudi duduk di ujung meja dan mengusap pelipisnya karena sakit kepala. Pada saat ini, dia tidak hanya mengenakan baju besi, tetapi dia juga seorang jenderal sejati. Serangan ke Big Sky City juga berada di bawah komandonya. Pasukan sekte sepanjang masa dipimpin oleh Sue Rengui dan Tao Yuan. Para jenderal yang dikirim secara alami digantikan oleh murid inti. Panglima tertinggi di kota langit besar adalah Xiao Ziji, dan panglima tertinggi di kota bukit besar adalah Su Xiaomo. Bisa dikatakan demikian, selama seseorang adalah murid inti, mereka pada dasarnya akan menjaga suatu wilayah. Hewudi tidak ingin menonjolkan diri, tetapi perintah militer sama pentingnya dengan gunung. Dia hanya bisa dengan enggan mengenakan baju besinya dan pergi berperang. Cintai apa yang kamu lakukan. Karena Patriark telah menyerahkan kota ini kepadanya dan berencana menggunakannya sebagai benteng untuk terus menyerang kota-kota besar dunia roh astral, dia harus memberikan jawaban yang memuaskan. Bertarung. Hewudi melangkah keluar dan berdiri di atas menara gerbang kota. Di luar kota, ratusan ribu pasukan musuh dikumpulkan. Panglima tertinggi adalah petinggi dunia roh astral. Rahasia surgawi yang datang bersama tim mendarat di depan formasi dan berteriak ke kota, lawan aku 1 lawan 1 jika kamu punya nyali. 1-1. Hewudi terbang keluar dan berdiri di medan perang. Dia menggerakkan kepalanya dan berkata, aku akan memuaskanmu. Ledakan, ledakan, pertempuran yang intens dan seru dimulai. Sebagai murid terkuat di sekte sepanjang masa, kekuatan Hewudi tidak perlu dijelaskan. Oleh karena itu, dia langsung menyatakan hasilnya yaitu menghajar lawan hingga mulutnya berbusa dan berkedut di tanah. Menyerang. Melihat hal tersebut, Panglima musuh buru-buru memerintahkan tentara untuk menyerang kota. Hewudi menyeret ahli dunia roh astral yang pingsan dan perlahan berbalik. Dia menghadapi gelombang tentara dan berkata, kalian semua di sini untuk mati. Bum bum bum, bum bum bum. Petik 2, petik 2. Di bawah matahari terbenam, mayat di medan perang ditumpuk seperti gunung. Hewudi duduk di atas dengan jari saling bertautan. Rambut hitamnya menari-nari ditiup angin, memperlihatkan wajahnya yang rendah. Kota yang aku jaga, bahkan jika yang abadi datang, dia tidak akan bisa menghancurkannya. Adegan serupa dimainkan di kota-kota lain. Dunia roh astral mencoba merebut kembali kota-kota yang telah direbut. Pada akhirnya, mereka berulang kali mengirim pasukan, tetapi mereka semua dimusnahkan. Jun Changqiao tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang lagi. Setelah beristirahat beberapa hari, ia memerintahkan pasukan untuk terus melahap daerah lain. Setengah bulan kemudian, Gou Sheng memasukkan bendera ke kota. Saat kamera perlahan-lahan diperbesar, hampir seperempat kota di meja pasir yang mewakili dunia roh astral telah memasukkan bidak catur. Kepala keluarga, Sue Rengui berkata, menurut kemajuan saat ini, kami dapat menurunkan seluruh pesawat dalam beberapa bulan. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir pesawat ini akan sangat merepotkan. Saya tidak menyangka pesawat ini akan sangat lemah. Petik 2, petik 2. Mulut leluhur iblis berkedut. Pesawat ini awalnya sangat merepotkan, tapi kau dan sektemu benar-benar iblis. Kekuatan sekte sepanjang masa tidak dapat dihentikan, dan kota-kota di dunia roh astral ditaklukkan satu persatu. Setelah sebulan lagi, Great Sky Region dan Great Moon Region jatuh satu demi satu, dan Course Servant yang diperlakukan sebagai budak semuanya mendapatkan kembali kebebasan mereka dan mengikuti tren untuk menjadi pembalas. Kekuatan sekte sepanjang masa saja dapat membawa masalah ke dunia roh astral, tetapi mereka membutuhkan waktu. Semakin banyak pembalas yang bergabung, laju melahap hanya akan menjadi semakin cepat. Tanpa diragukan lagi, jika tidak ada manusia ganas dari surga, kejatuhan dimensi ini tidak dapat diubah. Dalam hal level teratas, ada Jun Changqiao dan Jian Guixu. Dalam hal tingkat menengah, ada eselon atas dan murid inti dari sekte sepanjang masa. Banyak bangsawan juga menyadari hal ini, dan setiap kali mereka mendengar bahwa tentara pemberontak akan menyerang, mereka akan berkemas dan melarikan diri. Mereka yang bertanggung jawab akan melarikan diri. Para prajurit yang menjaga kota tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Pasukan sekte sepanjang masa, yang sudah tak terbendung, menaklukkan lebih banyak kota dengan hampir tanpa usaha, dan wilayah yang mereka duduki terus meluas. Pengabaian dan pelarian biasanya terjadi di kota-kota kecil dan menengah. Kota-kota besar lebih keras kepala, dan mereka secara aktif memperkuat pertahanan mereka, memilih untuk berjuang sampai akhir. Jun Changqiao melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebenaran mereka terhadap tindakan tersebut.
Ledakan, ledakan. Ibu kota wilayah Gritling mengalami serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan barisan perlindungan kota yang didukung oleh puluhan ribu master formasi akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Klakson trompet berbunyi, dan kelompok garda depan yang dipimpin oleh Zhong Yi menyerbu masuk ke kota. 10 menit kemudian, semua tentara musuh terbunuh, dan tembok kota, menara, dan jalan-jalan dipenuhi mayat, dan udara dipenuhi bau menyengat. Kenapa mengganggu? Jun Changqiao duduk di menara kota dan menggelengkan kepalanya. Di hadapan kekuatan absolut, mereka masih ingin melawan, yang sedikit bodoh. Bagaimanapun, ini adalah rumah mereka, kata sistem. Rumahnya dipertahankan dengan nyawanya, tetapi rumah orang lain diinjak-injak dengan kekerasan. Jun Changqiao mengagumi tentara musuh yang mengorbankan diri untuk rumah mereka, tetapi dia tidak memiliki simpati, karena melindungi rumah dan negaranya patut dipuji, tetapi merugikan orang lain di masa lalu tidak dapat dimaafkan. Ada kota seperti itu di dunia Astral Spirit, dan sangat berkembang dengan populasi yang besar. Ada banyak teknologi canggih di sekitar tembok kota, dan kapal perang melayang di luar, membentuk lapisan pertahanan. Itu benar. Ini adalah kota utama, Star Spirit City. Beberapa pembaca bertanya-tanya apakah kota utama dunia Jianghu disebut kota Jianghu. Selamat, Anda benar. Di dalam istana mewah di pusat kota, keluarga bangsawan, yang biasanya tinggi dan perkasa, berada dalam kekacauan total. Selama periode waktu ini, 3 dari 10 provinsi telah direbut, dan situasinya sangat berbahaya. Sial, siapa ini? Salah satu petinggi berkata dengan marah. Saat ini, menurut informasi yang dikirim kembali dari berbagai sumber, mereka memiliki pemahaman kasar bahwa bukan hanya zombie yang memberontak. Ada juga sekelompok pasukan yang lebih kuat, begitu kuat sehingga tidak peduli pasukan apapun yang mereka kirim, itu akan membuang-buang waktu. Yang mulia, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, jika ini terus berlanjut, dunia roh bintang akan benar-benar jatuh. Semua orang memandang pria yang duduk di singgasana dengan kepala menunduk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang ini adalah komandan tertinggi dunia roh bintang. Berbicara secara logis, penguasa pesawat biasanya disebut sebagai Realm Lord. Mengapa dia disebut sebagai komandan? Ini karena Star Spirit World sudah lama tidak memiliki penguasa sektor. Bahkan kepala organisasi tertinggi hanya disebut Hall Master. Aktifkan Larik. Setelah beberapa saat, kepala balai mengangkat kepalanya dan berkata dengan enggan, beritahu Kaisar untuk mengirim bala bantuan. Jika kamu ragu lagi, seluruh dunia roh bintang akan hilang. Hall Master meraung dengan marah. Dia terlihat sangat muda, tetapi amarahnya telah mengubah seluruh wajahnya menjadi sangat ekstrim. Sekilas, dia tampak seperti pria parubaya berusia 40-an atau 50-an. Melihat ini, para petinggi terdiam. Saat ini, kelompok pemberontak bersifat tirani, dan mereka bertempur di berbagai lini. Jika mereka tidak meminta bala bantuan, dunia roh bintang pasti akan jatuh dalam waktu singkat. Dunia telah pergi. Bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada Kaisar? Berdengung. Pada hari yang sama, di altar besar di belakang istana yang indah, Master Susunan sedang menggambar inti susunan. Setelah beberapa hari bekerja keras, mereka menggambar susunan yang sangat rumit. Celepuk. Satu persatu, zombie yang terikat berlutut di posisi tertentu dalam barisan dan kemudian menundukkan kepala. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka berkata dengan suara serak, tidak. Pengorbanan jiwa, panggil Kaisar. Seorang lelaki tua yang tampak seperti pendeta berlutut di tengah barisan dan perlahan mengangkat tongkat di tangannya. Puci. Garis-garis cahaya pedang melintas, dan kepala para zombie jatuh ke tanah. Jiwa-jiwa yang melarikan diri dari tubuh mereka terikat erat ke inti susunan tetap dan kemudian digunakan sebagai energi untuk mulai menggerakkan susunan. Suara mendesing. Petik 2. Dalam sekejap, puluhan aliran cahaya terbang dari altar. Mereka membawa warna yang indah dan menyatu ke langit seolah-olah mereka akan menembus langit dan bumi. Jun Changqiao, yang menyaksikan pertempuran di luar kota negara bagian keempat, menatap ke atas ke arah ketinggian yang aneh dan bertanya-tanya, apa itu? Aku tidak tahu, kata Vin leluhur. Aliran cahaya tiba-tiba muncul di dunia roh bintang. Selain atasan inti, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Cepat dan hancurkan kota. Jun Changqiao tidak terlalu memikirkannya dan terus memerintahkan pasukan untuk menyerang kota. Ya, para murid dan pembalas seperti stimulan saat mereka terus menyerang kota-kota besar. Setelah setengah bulan lagi, 7 dari 10 negara bagian telah dirobohkan, yang pada dasarnya mengunci kemenangan terlebih dahulu.
Tentu saja, setelah bertarung sekian lama, Jun Changqiao pun mengalami kerugian. Pertama-tama, ketika tentara keluar, mereka tidak hanya membutuhkan makanan, tetapi mereka juga membutuhkan sumber daya. Mereka terbakar hampir sepanjang waktu. Untungnya, ada alam mistik pembuluh darah surga. Belum lagi sebuah pesawat, bahkan jika mereka menyerang seluruh alam semesta atas, itu sudah cukup. Ada juga korban jiwa. Namun, yang terluka adalah para murid, dan yang mati adalah para pembalas atau mesya dengan fasilitas lama. Sekte sepanjang masa menyerang alam semesta atas Star Spirit World. Itu adalah penindasan satu sisi yang lengkap. Mereka menekan pihak lain sampai-sampai mereka tidak bisa bernapas dan hanya bisa menyaksikan kota itu jatuh. Beberapa hari kemudian, negara bagian ke-8 jatuh. Beberapa hari kemudian, negara bagian ke-9 jatuh. Di atas meja pasir yang ditempatkan di aula utama Sect of All Times, seluruh Star Spirit World dipenuhi dengan bidak catur. Satu-satunya Central State yang tersisa dikepung luar dalam. Keesokan harinya, Jun Changqiao keluar dan berkata, cabut status terakhir dan umumkan bahwa dunia roh bintang adalah sejarah. Ya, para murid sangat bersemangat. Namun, ketika mereka berkumpul di ibu kota negara bagian dan bersiap untuk menyerang negara bagian utama dunia roh bintang untuk mengumumkan penghancuran alam semesta bagian atas, mereka tiba-tiba menemukan bahwa langit tampak terkoyak oleh semacam kekuatan, dan kapal perang besar perlahan terbang masuk. Tidak baik, Jian Guixu berseru, itu pasukan Kaisar Iblis Langit. Petik 2, Jun Changqiao mengerutkan kening. Dia selalu memiliki pertanyaan tentang apakah Star Spirit World terkait dengan Sky Devil Emperor. Sekarang, sepertinya sudah dikonfirmasi. Bala bantuan ada di sini, bala bantuan ada di sini. Di Star Spirit City, para bangsawan yang awalnya dipenuhi keputusasaan melihat kapal perang secara bertahap muncul dan merasakan aura dingin. Mereka semua bersorak dengan air mata mengalir di wajah mereka. Dunia roh bintang adalah salah satu pesawat di bawah kendali Kaisar. Siapapun yang berani menimbulkan masalah di sini akan dihukum mati. Suara yang dalam terdengar dari kapal perang utama. Jun Changqiao duduk di kursi, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian dia tertawa dengan ekspresi arogan, karena kamu di sini, maka sambutlah kematian dengan dunia roh bintang. Budidaya eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa diaktifkan, dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Patriark tidak lagi celaka dan sepele, tetapi akan secara resmi menyatakan kepada Kaisar Iblis Langit. Bertarung. Hari ini, sistem menghela nafas, pada akhirnya, itu masih datang. Setiap kali saya memikirkan tuan rumah yang baru saja mengaktifkan sistem, tulang besi yang baru saja berkembang, para murid yang bergabung dengan sekte satu persatu dan berintegrasi ke dalam keluarga yang penuh kasih ini, sepertinya itu terjadi kemarin. Semua hal baik harus berakhir. Masalah ini sudah berakhir. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Saat dunia roh bintang akan mengumumkan kehancurannya, pasukan Kaisar Iblis mengobrak-abrik angkasa dan muncul seperti penyelamat dunia. Jun Changqiao tidak terkejut dengan hasil ini. Faktanya, ketika dia melihat Kaisar Iblis memiliki kapal perang langit berbintang tingkat tinggi, dia telah memikirkan apakah keduanya terkait. Mendesah. Gu Tianxing menggelengkan kepalanya, seperti yang diharapkan, dia masih menjadi pesuruh Kaisar Iblis. Pemahamannya tentang dunia roh bintang masih ada sejak lama. Nyatanya, pesawat ini telah mengalami perubahan, menghilangkan Master Realm asli dan sepenuhnya menjadi benteng di bawah kendali Kaisar Iblis. Dulu menjarah terutama untuk memperkuat dirinya sendiri. Meski masih menjarah, sumber daya yang diperoleh semuanya diberikan kepada Kaisar Iblis. Jadi, tuan sebenarnya adalah Kaisar Iblis yang bersembunyi di kegelapan. Masih banyak pesawat besar di bawah kendalinya. Di permukaan, mereka tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi pada kenyataannya, mereka telah lama direduksi menjadi alat penjarahan. Dengan kata lain, jika alam Suanyuan tidak disembunyikan saat itu, setelah Gu Suanyuan tewas dalam pertempuran, nasibnya secara alami akan sama dengan dunia roh bintang. Artinya telah berubah. Jun Changqiao berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, ini bukan lagi tentang menyelamatkan mayat, tetapi seluruh pesawat. Sistem berkata, orang ini menemukan alasan lain yang masuk akal. Faktanya, tujuan utama Jun Changqiao untuk menargetkan dunia roh bintang adalah untuk membalas dendam atas benua bintang jatuh. Karena pesawat ini terkait dengan Kaisar Iblis, dia pasti akan mentransfer kebenciannya. Desir-desir-desir. Satu demi satu kapal perang terbang keluar dari celah dan kemudian melayang di langit. Jumlah kapal perang bertambah, dan aura suram menjadi semakin kuat. Kakak senior kedua, Su Xiaomo berkata dengan penuh semangat, darahku terbakar.
Selama periode waktu ini, memimpin pasukan untuk menerobos kota-kota dunia roh bintang terlalu membosankan. Karena pasukan Kaisar Iblis telah datang, dia seharusnya bisa melakukan pertempuran yang bagus. Lebih baik berhati-hati, kata Li Qingyang dengan ekspresi serius. Dia masih sangat berhati-hati, masih sangat stabil. Sayang sekali, Su Xiaomo berkata, saudara laki-laki Ye tidak ada di sini. Huhu. Secara bertahap, ribuan kapal perang berkumpul di langit dunia roh bintang. Retakan, retak-retak. Pada saat yang sama, kabin bawah terbuka, dan makhluk yang tampak seperti manusia terbang keluar. Penampilan mereka mengerikan dan jelek, dan tubuh mereka memancarkan aura ganas. Dua seniman bela diri terbang keluar dari kapal perang utama. Salah satunya adalah pria parubaya yang tinggi, dan yang lainnya adalah pria parubaya yang pendek. Dilihat dari pakaian dan penampilan mereka, mereka terlihat seperti saudara. Hahaha. Pria parubaya jangkung itu tertawa aneh dan berkata, selama ini, kamu adalah orang pertama yang berani menimbulkan masalah di wilayah kaisarku. Saat dia berbicara, kata-kata, Raja Pembunuh Kehidupan 8 Suku Naga Langit, muncul di layar. Adik laki-laki. Pria parubaya pendek itu berkata, ayo gunakan tinju kita untuk mengirim kelompok sampah ini ke alam baka. Orang ini adalah Raja Transenden dari 8 divisi naga langit di bawah Kaisar Iblis Langit. Itu benar. Mereka bersaudara. Meskipun ukurannya berbeda, kepribadian mereka sama. Mereka haus darah dan kejam. Berbeda dengan Raja Jialuo dan Raja Dora, kedua bersaudara ini selalu bersama, baik dalam aksi maupun pertempuran. Prajurit rilem rahasia surgawi kelas atas yang suka membentuk tim sangat berbahaya. Jun Patriark, Jian Guixu berkata, masing-masing satu. Karena Kaisar Iblis Surgawi telah mengirim bala bantuan, perkelahian tidak dapat dihindari. Tidak, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin mengalahkan mereka berdua. Petik 2, petik 2. Mulut Jian Guixu berkedut. Dari aura dua pria parubaya, mereka seharusnya menjadi naga langit 8 suku di bawah Kaisar Iblis Langit. 1 lawan 2, itu benar-benar. Baik, Jian Guixu mundur selangkah dan berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Karena mereka ingin pamer, dia harus memberi mereka panggung. Hus! Jun Changqiao perlahan terbang dari tempatnya berdiri, lalu dia sejajar dengan kedua bersaudara itu. Raja Reinkarnasi berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Petik 2. Baik ekspresi maupun kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah dia tidak terlalu memikirkan pihak lain. Ada kebutuhan untuk mengatakan sesuatu. Jun Changqiao melepas jaketnya, lalu mengaitkan jari-jarinya, melakukan pemanasan sebelum pertarungan. Dia berkata, jangan meremehkanku, atau kamu akan berakhir seperti Raja Jialuo dan Raja Dora. Ketika kedua bersaudara itu mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Anak, Raja Reinkarnasi berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti? Dentang, Jun Changqiao mengeluarkan pedang suci Suanyuan dan meletakkan dua jari di pedang, meluncur dari gagang ke ujung. Melalui pantulan pedang, orang bisa melihat sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia berkata, aku membunuh mereka berdua. Tindakan itu, watak itu. Orang bisa merasakan ketampanan yang kaya melalui layar. Hus, suara mendesing. Ketika Raja Reinkarnasi dan Raja Pembunuh Kehidupan mendengarnya, kultivasi mereka meletus. Mereka berkata dengan mata dingin, kamu adalah patriark sekte sepanjang masa, Jun Changqiao. Petik 2. Jangan salah paham, keduanya tidak meledak dalam kemarahan, tetapi langsung memasuki keadaan waspada. Kultivasi Raja Jialuo dan Raja Dora tidak kalah dengan mereka. Karena pihak lain telah mengaku sebagai pembunuhnya, mereka harus berhati-hati. Itu benar, pada titik ini, Jun Changqiao tidak perlu bersembunyi. Tidak heran kami tidak dapat menemukanmu setelah mencari begitu lama. Jadi kamu bersembunyi di dunia roh astral dan bahkan menggoda zombie untuk memberontak. Kata Raja Reinkarnasi dengan dingin. Potong omong kosong. Jun Changqiao berkata, aku sedang terburu-buru. Ayo cepat mati. Kedua bersaudara itu saling memandang, mata mereka berangsur-angsur dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Tiba-tiba, cahaya pedang yang dingin dan tajam meledak. Raja Reinkarnasi dan Pembunuh Kehidupan Raja buru-buru mengelak ke samping. Energi Evil Yin berkumpul di telapak tangan mereka saat mereka melihat Jun Changqiao, yang terbang dengan pedang, dan berkata serempak, kamu mencari kematian. Wosh. Energi hitam pekat meletus, berubah menjadi gelombang mengerikan yang menekan. Pada saat ini, pertempuran Jun Changqiao dengan dua rahasia surgawi kelas atas dimulai.
Untuk menghemat biaya dan efek khusus, kamera diam-diam menghadap ke tanah. Membunuh. Membunuh. Petik 2. Pasukan sekte sepanjang masa melompat ke atas kuda mereka dan menyerang ke depan. Misi mereka masih untuk menerobos keadaan terakhir dan sepenuhnya menyelamatkan dunia roh astral. Hentikan mereka. Pasukan Kaisar Langit Iblis yang datang untuk membantu tidak akan acuh tak acuh. Sejumlah besar tentara Sky Demonic terbang ke bawah dan memblokir jalan yang harus dilalui sekte sepanjang masa. Kedua pasukan bertemu. Pertempuran hebat akan pecah. Ini juga pertama kalinya sekte sepanjang masa menghadapi pasukan Kaisar Iblis Langit secara langsung. Kemudian, akankah pertempuran terakhir masih jauh? Bunyi dengungan-dengungan. Ribuan kapal perang di langit memadatkan cahaya, dan bola meriam energi yang kuat ditembakkan, meledak ke arah pasukan sekte sepanjang masa. Ye Xingchen dengan cepat bergegas. Saat dia berlari, efek khusus diaktifkan, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi Iron Man. Kemudian, dia melambaikan perisainya dan berteriak, penjaga perisai. Flowing light shield naik ke udara dan tiba-tiba terbelah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Boom boom, boom boom boom. Dalam sekejap, bola meriam energi bertabrakan dengan perisai, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Xiao Zui memiringkan tubuhnya, dan titik penyangga muncul di punggung Messianya untuk menopang punggungnya, memungkinkannya mempertahankan sudut 45 derajat menghadap ke langit. Cahaya menyala di tangan kiri dan kanannya, dan dua senjata Gatling 1000 barel terbentuk. Tut tut tut, tut tut tut. Laras senapan diputar, dan cahaya biru ditembakkan. Dari bertahan hingga memiringkan tubuhnya dan menembak ke langit, penampilan Xiao Ziji mulus, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia baru saja pulih dari luka-lukanya. Boom boom. Di bawah pengeboman yang kuat dan padat, kapal perang berat yang melayang di udara tidak diragukan lagi menjadi sasaran langsung, jadi hasilnya adalah mereka berlubang dan meledak di tempat. Ini hanya awal. Setelah Xiao Ziji mengambil inisiatif untuk menyerang, Sue Rengui telah memberikan perintah. Hampir 10.000 anggota Aula Kavaleri Perang berbaris dan mengeluarkan peluncur roket RPG dari cincin luar angkasa mereka. Mereka mengintegrasikan kekuatan musik surgawi ke dalamnya dan mulai mengumpulkan bola meriam yang kuat. Api. Boom boom boom. Ribuan bola meriam ditembakkan pada saat bersamaan. Pertarungan antara Jun Changqiao dan 28 divisi naga langit berada di tingkat atas, dan itu ditakdirkan untuk menghabiskan banyak uang. Kamera menjauh, tetapi pemandangan di bawah bahkan lebih besar, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lupakan. Mereka memilih untuk menghitamkan layar. Semuanya, tolong bayangkan pertempuran itu sendiri. Kehebatan pertempuran sekte sepanjang masa telah terbukti setelah berturut-turut menembus kota-kota besar, tetapi masih kurang. Kedatangan pasukan Kaisar Iblis memberikan panggung yang lebih besar. Ledakan, 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 ledakan. Bola meriam ditembakkan pada saat bersamaan. Satu demi satu, kapal perang luar angkasa diledakkan berkeping-keping seperti target. Ketika para bangsawan yang bersembunyi di Star Spirit City melihat ini, ketakutan di mata mereka menjadi semakin kuat. Kapal perang Kaisar diciptakan oleh pandai besi terkuat di alam roh bintang. Mereka menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk membuatnya. Kekuatan pertahanan mereka di luar imajinasi, tetapi pada akhirnya, mereka rapuh seperti kertas. Pada waktu bersamaan, semua orang bersukacita. Untungnya, bala bantuan datang tepat waktu. Jika mereka datang untuk menyerang Star Spirit City, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Pada saat ini, meskipun sekte sepanjang masa merupakan ancaman bagi kapal perang Kaisar Iblis, para bangsawan masih percaya bahwa mereka dapat menyelamatkan diri dari api dan air. Kekuatan iman, itu memenuhi mereka dengan masa depan yang indah. Tapi saat kapal perang diledakkan menjadi bubuk, saat tentara iblis terbunuh, mimpi indah di hati mereka terbangun sedikit demi sedikit. Anggun, penghancuran diam. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi tiba-tiba muncul. Lebih dari separuh langit tampak terbelah, dan puluhan kapal perang yang ada di dalamnya hancur. Dentang. Zhou Hong menyimpan pedangnya, rambut hitamnya menari tertiup angin. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, puluhan prajurit di sisi Kaisar Iblis menyerang dari samping. Saat mereka hendak mendekat, pedangki lembut muncul di depan mereka dari udara tipis. Puci, puci. Bayangan pedang saling silang dan mencabik-cabiknya. Jian Xiaohong berdiri di samping Zhou Hong dengan pedangnya dan mengangkat alisnya. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti laki-laki saya. Petik 2, petik 2. Zhou Hong terdiam. Junior ini semakin tidak terkendali dengan kata-katanya. Faktanya, setelah menjadi murid Sword Sein,
mereka berdua tidak dapat dipisahkan. Mereka berdua mengolah Sword Dao. Yang satu pendiam, sementara yang lain nakal. Rasa pasangan itu cukup bagus. Ledakan, ledakan. Di sisi lain, He Wudi sedang berjalan-jalan di antara musuh. Kemanapun dia lewat, anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana. Sebagian besar waktu, dia lebih suka tidak menonjolkan diri. Namun, ini adalah perang, jadi dia harus tetap menonjolkan diri. Kalau tidak, dia mungkin mati karena tidak menonjolkan diri. Dibandingkan dengan kebersihan He Wudi, binatang buas yang dipimpin oleh The Purple King lebih brutal. Mereka melepas seragam mereka dan memperlihatkan tubuh mereka, membunuh target mereka secara brutal. Dia menahan napas. Karena Yuan Gongzi mengawasi dari jauh dengan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta di tangannya. Bagi Zi, tidak kehilangan pakaiannya dalam pertarungan sama dengan kehilangan jiwanya, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada musuhnya. Kaisar Iblis Surgawi telah mengirim banyak bala bantuan, dan Sekte Abadi juga telah mengirim banyak orang. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat sengit dan brutal. Dari kelihatannya, Sekte sepanjang masa telah unggul dengan dukungan berbagai senjata api dan musik surgawi. Meski begitu, bangsawan Star Spirit City masih penuh harapan untuk masa depan. Alasannya adalah masih ada aliran kapal perang yang tak berujung terbang melalui ruang yang robek. Menjadi pasif hanya sementara. Ketika Kaisar menginvestasikan sejumlah besar pasukan untuk melemahkan musuh, kemenangan akhirnya akan datang. Namun, fantasi bangsawan hanya bertahan sedikit lebih dari 10 menit karena aliran bala bantuan tak berujung yang terbang ke dunia roh bintang tiba-tiba terputus. Itu dia, semua orang berada di ambang kehancuran. Kaisar Iblis Langit telah mengirim banyak bala bantuan. Namun, dari situasi yang terlihat, mereka sama sekali tidak dapat menekan sekte sepanjang masa. Masalahnya tidak besar. Selama dua naga langit divisi 8 bisa menjaga pemimpin pemberontak, sisanya hanya akan menjadi kentang goreng kecil. Para bangsawan menaruh harapan mereka pada Raja Reinkarnasi dan Raja Pembunuh Kehidupan, tetapi ketika mereka melihat ke kejauhan, mereka melihat 3 aliran cahaya saling silang, menyebabkan ruang retak dan langit runtuh. Mereka tiba-tiba memiliki ilusi bahwa pertempuran ini akan berlangsung setidaknya selama beberapa dekade. Jika mereka tidak menjatuhkan pemimpin pemberontak secepat mungkin, masalahnya akan menjadi serius. Ledakan, ledakan. Di langit, 3 aliran cahaya saling silang, terkadang menyatu dan terkadang terpisah. Karena level pertempuran terlalu tinggi, hampir tidak ada seorang pun kecuali Jian Guixu yang dapat menangkap adegan pertempuran sepenuhnya. Ledakan, ledakan lain dari retakan ruang terdengar. Suara mendesing, suara mendesing. Raja Reinkarnasi dan Raja Pembunuh Kehidupan terbang keluar. Keduanya melayang di kejauhan, lengan dan dada mereka tertutup bekas pedang. Jelas bahwa mereka telah ditangani oleh pedang surgawi Suanyuan selama pertempuran. Sial, Raja Reinkarnasi sangat marah. Kedua bersaudara itu tidak pernah berada dalam keadaan yang menyedihkan saat bertarung bergandengan tangan. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh bawahan Kaisar Iblis Langit? Petik 2, Raja Reinkarnasi sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Life Killer King lebih tenang. Dia pertama kali mengamati situasi di bawah dan menyadari bahwa pihaknya secara bertahap dipaksa ke posisi pasif, jadi dia mengirimkan transmisi suara. Saudaraku, situasinya sepertinya tidak baik. Kita harus menyelesaikan misi yang diberikan Lord Sky Devil Emperor kepada kita secepat mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Raja Reinkarnasi juga menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan pihaknya. Jika mereka tidak bisa melenyapkan Sect of All Times Patriarch secepat mungkin, mereka akan kehilangan lebih banyak kapal perang dan pasukan seiring berjalannya waktu. Untuk mengakhiri ini dengan cepat, kita hanya bisa menggunakan kartu truf kita. Petik 2, Raja Reinkarnasi berpikir sejenak dan berkata, meskipun kita akan kehilangan ribuan tahun kultivasi, jika kita tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan Lord Sky Devil Emperor kepada kita, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Datang, biarkan dia pergi ke neraka. Kedua bersaudara itu mencapai pemahaman diam-diam dan segera berbaris dalam posisi tetap sebelum mulai melakukan tindakan aneh. Petik 2, Jun Changqiao tertegun. Kedua bersaudara itu memutar lengan dan pantat mereka di udara. Mungkinkah mereka mengimprovisasi sebuah tarian? Bukankah mereka memalukan? Apakah mereka punya rasa malu? Hehe, sistem itu tertawa datar dan berkata, seseorang yang membawa muridnya menari di depan umum untuk mendapatkan rasa malu, apa hak Anda untuk mengatakan apakah mereka memalukan atau tidak? Ejekan itu masih tajam. Pada saat ini,
Raja Reinkarnasi dan Raja Pembunuh Kehidupan mendekat dan berpelukan. Saudara satu hati, ketajaman mereka bisa menembus logam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kekuatan jahat yang kuat langsung meletus dan menyelimuti mereka berdua sepenuhnya. Pada saat yang sama, itu terus berkembang dan berkembang. Ini, Jun Changqiao mengerutkan kening dan segera menebas lusinan pedang Qi dengan pedangnya. Pada akhirnya, mereka ditolak saat mereka bersentuhan dengan bola energi. Itu sangat sulit. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekuatan jahat masih berkembang dan akhirnya menjadi setinggi beberapa ribu kaki. Setelah secara bertahap menyatu, sebuah objek besar muncul di pandangan mereka. Brengsek, Su Xiaomo dan yang lainnya, yang bertarung dengan sekuat tenaga, melihat ini dan berseru, begitu besar. Itu sangat besar. Jun Changqiao yang tingginya 1,8 meter seperti semut kecil di bawah gunung yang menjulang tinggi. Bahkan tanpa menggunakan pikirannya, dia hanya bisa melihat lutut pihak lain ketika dia melihat ke atas dengan mata telanjang. Ledakan. Benda besar itu mendarat di tanah, dan seluruh dunia roh astral berguncang. Kota-kota terdekat tidak dapat menahannya dan runtuh. Jun Changqiao mundur jauh sampai dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia kemudian meraung, Mother of Asterisker, ini dua orang bersama. Ya, separuh dari benda besar itu adalah Raja Reinkarnasi dan separuh lainnya adalah Raja Pembunuh Kehidupan. Kedua tubuh telah bergabung menjadi satu, masing-masing menempati setengah. Selain ukurannya yang lebih besar dari sebelumnya, tidak ada yang spesial darinya. Anak, The Overkill Brothers mencibir dan berkata, jangan berpikir sesederhana itu. Suara mendesing. Baru saja dia selesai berbicara, tubuh raksasa yang menjulang itu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak seperti gunung. Saat kekuatan meledak, ruang di sekitarnya tidak dapat menahannya dan retak. Wosh! Jun Changqiao berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari area aslinya. Ketika dia mendengar ledakan keras, dia terkejut dan berkata dalam hatinya, dia juga lebih kuat. Tentu saja, keduanya bergabung, dan kekuatan mereka digabungkan. Kekuatan para ahli seperti itu jelas bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Kaki yang seperti gunung itu jatuh lagi, dan aura kaki serta angin meniup rambut hitam Jun Changqiao menjadi berantakan. Itu sangat menjijikkan sehingga perutnya bergolak. Ledakan. 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 Dunia roh astral berguncang terus-menerus, dan tanah serta angkasa retak parah. Jika Kaisar Iblis Surgawi ada di sini, dia mungkin akan mengaum, aku memintamu untuk menyelamatkan pesawat ini, bukan menghancurkannya. Ledakan, ledakan, dunia roh bintang bergetar tanpa henti, mengejutkan bintang-bintang malam di luar. Dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat pesawat di belakangnya, yang bergetar tidak teratur. Dia mulai mengkhawatirkan keamanan Patriark dan sesama anggota sektenya. Tunggu, kenapa dia ada di sini? Kamera berputar, di depan Ye Xingchen. Di alam semesta, sisa-sisa kapal perang dan mayat melayang di langit. Darah berkumpul di sungai. Adegan itu seperti rumah jagal. Dunia roh bintang awalnya memiliki aliran bala bantuan yang tak ada habisnya datang untuk membantu, tetapi tiba-tiba, itu berhenti tiba-tiba. Dialah yang menghentikannya. Tepatnya, Night Emperor bergegas mendekat, tapi dia tidak memasuki dunia roh bintang. Dia berdiri di depan celah ruang seperti dewa pintu. Anak nakal, suara marah datang dari kapal perang terapung di kejauhan, siapa kamu? Sua, Ye Xingchen mengangkat labu anggurnya dan meminum seteguk kehidupan mabuk. Dia perlahan mengangkat Sky Piercer-nya dan berkata dengan dingin, murid sekte sepanjang masa, Ye Xingchen. Jika Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mendengar ini, mereka pasti akan menangis. Dia masih saudara junior yang sama dari sebelumnya, tanpa perubahan sedikit pun. Waktu hanyalah sebuah ujian, dan iman yang tertanam di dalam hatinya tidak berkurang sama sekali. Sekte sepanjang masa. Saya mengerti. Bala bantuan Kaisar Iblis Langit yang dicegat mengerti. Teguk, teguk. Ye Xingchen meminum 2 teguk lagi dari Drunken Life. Dia membawa labu anggur di punggungnya dan berkata, ini adalah area terlarang. Mereka yang masuk akan mati. Saat kata terakhir diteriakkan, matanya yang buram dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya mendengarkannya, sulit untuk memantulkan aura dominan Kaisar Malam. Ketika kamera secara bertahap diperkecil, ketika mereka melihatnya berdiri sendirian di celah ruang angkasa yang memasuki pesawat, ratusan kapal perang berkumpul di depannya, dan ratusan ribu tentara berkumpul. Itu sangat mengejutkan dan sangat mengesankan. Hancurkan dia. Pada saat ini, teriakan dingin datang dari kapal perang terdepan.
Bunuh, 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 bunuh. Ratusan ribu tentara Kaisar Iblis Surgawi menyerbu ke depan, dan kapal perang yang melayang di udara mulai memadatkan meriam mereka. Menghadapi situasi seperti itu, Ye Xingchen dengan tenang mengangkat labu anggurnya dan menuangkan mimpi mabuk ke kepalanya, membiarkan anggur mengalir ke rambut dan wajahnya. Matanya yang panjang dan sipit menjadi semakin dingin dan tajam. Karena kehidupan sebelumnya dan kehidupannya saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan segalanya. Ranahnya telah meningkat pesat, dan dia tidak merasa dirugikan saat menghadapi ratusan ribu orang. Dia sudah mengatakannya, ini adalah area terlarang. Karena Anda masih ingin menerobos masuk. Kemudian, Sua, Ye Xingchen mencengkeram Fangtian halbertnya dengan erat saat jiwa pahlawan Lu Bu muncul di belakangnya. Dia berkata dengan dingin, kalian semua, lapor ke neraka. Ledakan, ledakan. Di dunia roh bintang, Overkill Brothers yang menyatu masih mengamuk. Di bawah kehancuran mereka yang tak terkendali, 1/10 dari tanah dan ruang di Central Plains telah dihancurkan. Kota-kota terdekat telah sepenuhnya direduksi menjadi reruntuhan. Petik 2, petik 2. Jian Guixu terdiam. Apakah dia mencoba membantu semua orang masuk ke kota? Kaisar Iblis Langit telah mengirim rekan satu tim babi. Faktanya, mereka tidak terlalu bodoh. Ide The Overkill Brothers sangat sederhana. Mereka akan menggunakan kekuatan absolut untuk membunuh pemimpin bandit secepat mungkin untuk menghancurkan moral mereka. Jadi bagaimana jika mereka harus mengorbankan beberapa kota? Jangan membicarakannya. Jun Changqiao sedikit malu. Meskipun dia tidak langsung diinjak-injak oleh kaki besar untuk saat ini, sangat sulit untuk mengelak setiap saat. Jika dia beruntung sekali, dia akan beruntung 10 kali, dan dia akan beruntung setiap saat. Anak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Kali ini, Overkill Brothers menggunakan kedua tangan dan kaki mereka untuk menghantam tanah dengan gila-gilaan. Ledakan dahsyat itu tidak hanya meluluhlantakkan tanah, tapi juga langsung menghancurkan kerak bumi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka menyerang suatu titik dengan seluruh kekuatan mereka, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk langsung menembus seluruh dunia roh bintang. Pada saat itu, kerusakan mungkin bersifat permanen. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao, yang mengelak lagi, mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak peduli dengan kehancuran gila Star Spirit World oleh Overkill Brothers, tetapi dia sangat peduli dengan para murid. Bagaimanapun, mereka akan terlibat. Tidak, dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Mereka memiliki pemikiran yang sama dan harus menyelesaikan satu sama lain secepat mungkin. Metode The Overkill Brothers adalah menggabungkan, memadatkan kedua kekuatan menjadi satu dan meletus dengan kekuatan tempur yang lebih besar dari dua. Boom! Pukulan berat lainnya datang padanya. Meskipun Jun Changqiao menghindarinya, gempa susulan melewatinya dan membuatnya terbang. Dia menstabilkan dirinya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Darah di tubuhnya mendidih, dan sepertinya akan menyembur keluar dari tenggorokannya kapan saja. Hahaha. The Overkill Brothers tertawa aneh dan berkata, kecepatanmu jelas lebih lambat. Jun Changqiao menegakkan tubuhnya dan menggelengkan kepalanya, berkata, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan setelah melebur? Tentu saja. The Overkill Brothers berkata dengan bangga. Pada saat yang sama, mereka mengangkat tinju mereka lagi dan kekuatan ledakan berkumpul di dalamnya. Setelah pengeboman singkat, saudara-saudara telah menemukan pola penghindaran Jun Changqiao, terutama penurunan kecepatannya yang jelas. Serangan ini pasti akan berhasil. Maaf. Jun Changqiao menutup matanya dan berkata, sebenarnya. Mati. Memanfaatkan kata-kata Gou Seng, Overkill Brothers memanfaatkan kesempatan itu dan menekan dengan tangan dan kaki kanan mereka, langsung menutup 3 area, membentuk situasi di mana tidak ada tempat untuk bersembunyi. Huf. Kekuatan yang seberat gunung Tai meledak, dan ruang angkasa tidak mampu menahannya. Jun Changqiao tidak bergerak, matanya masih terpejam. Di mata Overkill Brothers, orang ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan tidak bisa mengelak sama sekali, jadi mereka memilih untuk berdiri di tempat. Konsekuensi melawan kaisarku adalah menghancurkan jiwamu. Kecepatan kedua tinju dan tekanan kaki kanan meningkat, dan kekuatan yang mereka bawa juga menjadi lebih kuat. Di kejauhan, sekte sepanjang masa dan pasukan Kaisar Iblis semuanya terpengaruh dan terhuyung mundur. Di bidang penglihatannya, tangan dan kaki itu seperti 3 bom nuklir. Jun, Patriark, ekspresi Jian Guixu berubah drastis. Dia akan bergegas dengan pedangnya, tetapi saat dia mengangkat kakinya, matanya membelalak. Berdengung. Ketika 3 kekuatan kuat menekan, tubuh Jun Changqiao bergetar dengan niat pedang, dan pedang suci Suanyuan di tangannya bersinar terang.
Jian Guiksu pernah menggunakan pedangnya, jadi tidak perlu ribut, kan? Tidak, dia tidak terkejut dengan kecemerlangan pedang suci Xuan Yuan, tetapi oleh rambut hitam Patriark Jun yang tiba-tiba berubah menjadi hijau padang rumput, bahkan termasuk alisnya. Itu di sini. Jun, Mawar, Jingxuan, Overkill Brothers juga memperhatikan bahwa pria itu tiba-tiba berubah menjadi hijau, tetapi berkata dengan tidak setuju, berpura-pura menjadi misterius. KKK. Tiba-tiba, udara dingin yang agung memenuhi udara. Lu Qianqian melayang di udara di kejauhan, dengan Sui Shen dan Teng Liu berdiri di belakangnya. Keduanya membentuk segel, dan lapisan atribut es menyebar dengan tidak hati-hati. Di bawah pengaruh udara dingin, kecepatan penurunan tiga kekuatan melambat secara signifikan. Perlambatan ini tidak jelas, tetapi sangat penting dalam pertempuran antara para ahli. Si Jingxuan kembali ke posisinya, dan pedang surgawi Xuan Yuan diaktifkan. Rose of Flowers menyatu, dan kekuatan pertempuran meroket. Sekarang, Lu Qianqian memanggil dewa setingkat SSS untuk mengendalikan lapangan. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat, semuanya ada di sana. Wosh, Jun Changqiao, yang seluruh tubuhnya berwarna hijau, terbang, memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, dan berteriak, semuanya seperti pedang. Berdengung. Weng. Berdengung. Petik 2. Seluruh dunia roh bintang berguncang. Debu yang berterbangan di langit dan pepohonan yang berserakan di tanah diselimuti oleh lapisan pedang Qi. Kemudian, mereka muncul di belakang Jun Changqiao dari udara tipis dan berputar di sekelilingnya seperti sekumpulan ikan sarden. Mata Jian Guiksu hampir keluar dari rongganya. Para eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa menahan napas. Di bidang penglihatan mereka, Jun Changqiao menyerang dengan marah ke Overkill Brothers. Energi pedang yang padat berputar di sekelilingnya. Sejauh mana efek khusus dimaksimalkan berkali-kali lebih kuat daripada 10.000 pedang John Du kembali ke asal. Pada akhirnya, kaki Jun Changqiao dan Overkill Brothers bertabrakan dalam adegan di mana langit dipenuhi pedang. Aura pedang tajam itu seperti penggiling daging. Darah dan daging beterbangan kemana-mana setelah lewat. Ah! Jeritan menyakitkan bergema di seluruh dunia roh bintang. Puci-puci. Kekuatan pedang tidak melemah. Ia menjalar dari telapak kaki ke tungkai, dari punggung ke pinggang, dari pinggang ke pundak, hingga menutupi kepala dengan dua belahan wajah. Baru setelah itu benar-benar menutupi ratapan dan lolongan. Daging beterbangan kemana-mana, dan darah menyembur kemana-mana. Jun Changqiao berdiri di langit dengan pedang di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan merasakan sinar matahari setelah kegelapan mundur. Baru kemudian dia perlahan menyelesaikan apa yang baru saja dia katakan, maaf, sebenarnya, saya juga tahu cara melebur. Orang ini tidak hanya memilikinya, tetapi dia juga bisa menggabungkan keduanya. Jika Lu Qianqian dimasukkan, maka pasti 4 dalam 1. Lebih-lebih lagi, mereka semua perempuan, mendesah. Sistem menghela nafas tak berdaya, gadis orang lain digunakan untuk cinta, tetapi gadis dalam buku ini digunakan sebagai alat. Menyedihkan sekali.